Good morning, Halo, selamat pagi. good Bagaimana? morning. Iya. Makasih banyak lo udah apa namanya terima WhatsAppku. Iya, gimana? Ya, saya gini. Gimana ya begini ceritanya kan begini. Saya mau tanyakan ya. Saya minta petunjuk, mohon petunjuknya gimana. Ini kan rencana saya nanti bulan 6 ini saya mau berangkat ke Tanah Suci. Nah, terus majikan yang sama nah itu bulan 8 tanggal 5 itu visaku habis. Bulan 8 tanggal 5 bisa habis. Terus balik ke Hongkongnya kapan? Iya. Nah, yang saya bertanyakan gini, pertanyakan berapa lama minimalnya visa baru turun? Kan gini, bulan 6 tanggal 1 saya berangkat ke Tanah Suci selama 22 hari. Jadi selama saya di Tanah Suci 21 hari. Terus berarti saya sekitar sekitar 29 ya. Udah balik dari berarti saya sudah ada di Hong Kong. Nah, apakah sisa visanya itu masih tidak ada kendala kalau misalnya baru saya ajukan visa baru? Nggak ada masalah. Cuma sampai nggak ada masalah ya? Nggak ada masalah. Cuma saran saya sebelum sampean berangkat ke Tanah Suci, pastikan sudah tanda tangan kontrak baru. Jadi sampean sudah pegang kontrak baru, kayak gitu kan? Cuma kan masih dalam pengajuan visa, kayak gitu kan? Nah, visa itu boleh diproses ataupun seandainya sampean pergi ke Tanah Suci itu bisa juga, karena untuk pengajuan visa itu sebenarnya bisa booking online. Jadi tahu sampean itu nanti ambil visanya kapan, kayak gitu. Nah, kayak gitu. Terus makanya saran saya sebelum sampean kisaran sebenarnya 2 bulan sebelum sampean finish kontrak, iya kan? Nah, itu sudah bisa booking online. Jadi pertama persyaratan untuk renew kontrak itu kan gampang sekali, cuma kontrak baru, iya kan? Terus sama isi formulir 988A yang sampean tanda tangani, terus formulir 988B yang majikan tanda tangani, sama undertaken, sama fotokopi paspor, sama fotokopi visa sampean. Selesai untuk proses renew kontrak di imigrasi Hong Kong, kayak gitu. Nah, makanya jadi 2 bulan sebelum sampean berangkat ke Tanah Suci, sebenarnya ini tugasnya agent kan, untuk yang membantu sampean untuk proses kayak gitu kan. Jadi nggak ada masalah. Jadi itu biar agent yang menghandle. Cuma yang biar sampean nggak khawatir waktu balik ke Hong Kong, biar nggak ada masalah. Kalau ini pendapat saya kayak gitu ya. Nah, pendapat saya mohon pentunjuknya. Oke. Jadi sebelum sampean berangkat ke Tanah Suci, pastikan sudah tanda tangan kontrak baru dan sudah dikeluarkan oleh KJRI, kayak gitu. Terus nanti waktu sampean berangkat ke Tanah Suci juga, sampean pastikan bahwa surat, istilahnya keterangan dari majikan bahwa sampean akan melakukan vacation lah ke Tanah Suci, berangkatnya kapan, terus balik ke Hong Kongnya kapan, terus masih continue kerja sama saya, majikan yang nulis surat aja. Jadi biar tidak ada masalah di imigrasi Hong Kong. Sebenarnya nggak ada masalah, karena kan majikan tidak ada pemutusan kontrak. Sampean mau balik kapan aja bisa. Sampean balik kapan? Sampean balik kapan aja ke Hong Kong itu tidak ada masalah. Yang penting visanya tidak diputus, kayak gitu. Jadi surat itu hanya untuk jaga-jaga saja. Kalau seandainya sampean ditanya sama petugas imigrasi, lo ini visamu kurang 1 bulan lagi habis lo, kamu masih mau kerja sama majikan ini apa gimana, kayak gitu kan, kayak gitu. Nah, kalau sampean sudah siapin surat yang dari majikan itu, otomatis petugas imigrasi yang di bandara itu akan telepon majikan untuk memastikan kalau ada keraguan, kayak gitu kan. Pasti imigrasi akan telepon ke majikan, ini pembantumu masuk ke Hong Kong, apakah masih kerja sama kamu? Oh iya, dia liburan ke Tanah Suci, contoh lah ya, liburan ke Tanah Suci terus balik ke Hong Kong lagi, dia akan continue kerja sama saya. Udah selesai, sampai tidak akan ada masalah di waktu balik ke Hong Kongnya, kayak gitu aja sih Mbak kalau dari saran saya.
Iya, iya, makanya dari itu. Dan itu kenapa saya tanya sama Miss Kanam gini ceritanya kan. Gimana? Biasanya kan agent itu biasanya kan mempersulit ya, inilah itulah. Kalau dari masikanku aja yang dia nggak masalah, soalnya kan aku udah kerja sama bos ini sudah 12 tahun. Jadi ini kalau aku renew itu sudah masuk kontrak ke 13-14 kan, otomatis. Kalau dari bos pun nggak ada masalah. Cuma kan biasanya tuh agent yang kayak nggak boleh gini ini. Nah yang saya pertanyakan besok kan, insya Allah besok saya mau renew bosku besok tanda tangan di agent, aku juga ikut ceritanya. Jadi kan masalahnya ya, terus ini kan pasporku kan langsung, biasanya agentnya langsung tahan paspor tuh, langsung tanya paspor. Nah itu yang saya tanyakan, apa yang saya lakukan sama agent jika dia meminta pasporku, apa yang saya lakukan, apakah saya mau ngomong bahwa bisa apa itu, pokoknya mohon petunjuknya apa yang saya lakukan, apa yang saya katakan sama agent jika besok dia ngambil pasporku. Oke, sebelumnya selama ini yang pegang paspor siapa selama ini? Aku, saya. Oke. Selama saya kerja di Hong Kong, saya yang pegang paspor, tidak pernah ada orang lain. Jadi untuk proses kontrak baru ke KJRI Hong Kong itu memang diperlukan paspor asli waktu pengajuan kontrak kerja yang baru, kayak gitu ya. Dan itu hanya waktu sehari saja. Sehari itu pas waktu kapan pengajuan, kayak gitu. Jadi nanti sampean ngomong pesen ke majikan. Kan yang nanti yang datang ke agent sampean dan majikan kan waktu tanda tangan kontrak baru. Iya, betul, iya kan? Jadi agent meminta paspor itu benar karena untuk pengajuan kontrak baru ke KJRI. Kayak gitu kan. Jadi nanti sampean bilang aja atau majikan yang ngomong biar nggak ruwet kayak gitu kan. Mbok nanti tolong pesan ya sama majikan, tahu kan kalau sampean ke Tanah Suci? Iya, tahu, tapi kayaknya dia kan mau dikasih jelas lagi kan, kasih jelas lagi biar saya maksudnya begini, aku sama-sama di agent, jadi kita saya dengan sama majikan itu apa namanya discuss itu bagaimana ceritanya. Soalnya kalau aku duluan atau majikan duluan nanti salah paham, miskomunikasi kayak begitu. Jadi kalau kita bertiga kan udah tahu dari agent gimana, dari majikan tuh gimana gitu. Siap. Jadi nanti waktu sampean mau ke agent untuk tanda tangan kontrak baru, sampean ngomong ke majikan, Mbok, ini kan aku nanti mau berangkat ke Tanah Suci tanggal sekian. Jadi saya harus memerlukan kontrak baru, kontrak lama, terus paspor, visa, kayak gitu kan. Jadi nanti tolong bilang ke agent, sekarang tanda tangan, terus paling tidak kan taruhlah kasarane paling lama 2 minggu kayak gitu ya. Taruhlah bilang ke agent untuk proses kontrak baruku ini nanti kalau sudah keluar tolong kasih tahu saya perlu paspor. Jadi paspor perlu diminta, jangan nunggu visa turun kayak gitu ya. Terus habis itu ambil paspor, ambil visa, ambil kontrak yang lama dan yang baru, terus sampean balik lagi kalau sudah setelah 2 minggu kayak gitu ya. Soalnya selepas tanda tangan itu kan agent pasti perlu ngetik, terus habis itu nge-approve ke PT, terus habis itu masukin ke KJRI sekitar 4 hari. Taruhlah mereka perlu bekerja selama 2 minggu kayak gitu kan. Jadi selepas tanda tangan, selepas 2 minggu baru nanti majikan suruh nelpon ke agent untuk ngambil paspor, kontrak lama, kontrak baru, visa kayak gitu. Jadi itu nanti yang sampean bawa ke Tanah Suci kayak gitu. Dan waktu proses untuk pengajuan otomatis tergantung agentnya mau drop box atau mau booking online. Nah kalau mau booking online, jadi disitulah nanti akan tahu kapan agent itu akan ngambil visa sampean kayak gitu aja. Jadi kasih batas limit. Dan satu lagi saya mau tanya, saya mau tanya lagi. Satu kayak gini kan, memang berapa lama? Misalkan kan tanggal bulan 8 baru habis visa kontrak aku yang ini. Nah, terus kalau misalkan besok ya sudah tanda tangan, terus kan 4 bulan lagi ke depan ya. 4 bulannya ya. Udah bisa ke imigrasi, udah bisa ya? Belum, imigrasi masih belum bisa. Yang bisa cuma KJRI, renew kontraknya aja. Oh
gitu ya. Iya. Jadi apa yang aku lakukan? Nggak apa-apa, tanda tangan lebih awal itu nggak masalah untuk kontrak kerja. Cuma agent itu Iya, tetap iya. untuk memprosesnya nanti tetap di bulan 6 kayak gitu. Ke KJR ke imigrasinya kayak gitu. Oh iya, jadi oh iya, makasih penjaraannya. Nah, pokoknya saya ulang lagi kayak begini, besok saya akan turun. Pokoknya besok sama majikan itu sama-sama udah tanda tangan kontrak, soalnya dia mau pergi loyangkan ke Amerika, makanya di awalnya itu. Nah, nggak apa-apa, pasporku ini aku titipkan sama agen aja dulu, terus aku ngomong sama mereka bahwa aku butuh paspornya itu bulan depan ya gitu ya. Soalnya kan apply visanya juga ke Arab Saudi kan bulan 5. Bulan 5, oke. Bilang aja nanti, bilang aja, ini selepas tanda tangan tolong dibantu proses dulu untuk kontrak barunya kayak gitu kan. Terus nanti aku mau ambil kontrak baru, paspor dan kontrak lama karena apa? Saya mau cuti, bilang aja. Saya mau cuti. Kapan? Kayak gitu kan, tanggal berapa sampai tanggal berapa kayak gitu. Jadi aku butuh untuk kontrak baru, kontrak lama, dan paspor. Saya ambil kapan kayak gitu. Jadi kalau masukin biar mereka proses sampean dulu ke KJRI kayak gitu. Oh oke. Nanti kalau sampean nggak bilang kalau sampean mau cuti atau kalau nggak ngomong, takutnya mereka santai-santai untuk memprosesnya. Karena kan memang visa sampean kan masih kurang 4 bulan lagi kayak gitu. Iya, makanya aku bingung. Aku mau nanya siapa, aku tanya sama ini, kayak bingung, nanti aku ini sama agentnya, tahu sendiri kan agent kadang-kadang ya, kalau lagi apa ya, beruntung ya dilayani baik, kalau lagi dapat sialnya pokoknya kayak dicuekin kayaknya nggak apa, jadi makanya aku bingung gimana ya. Akhirnya aku lihat YouTube, aku lihat sampai aku punya ini, aduh bismillah, aku bilang aku mau nanya, langsung direspon, makasih banyak ya, makasih banyak, terima kasih banyak, God bless you. Iya, terima kasih banyak. Makasih banyak ya, makasih banyak. Oke, makasih banyak ya. Oke, siap. Pokoknya sekali lagi saya makasih banyak. Siap. Saya juga ucapkan terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan hajinya mabrur. Makasih. Sun, ayo, makasih yuk, bye-bye. Bye-bye. Luar biasa teman-teman. Ini kayaknya bukan orang Jawa dari segi bahasanya, tapi mau berangkat ke Tanah Suci. Mu'alaf. God bless you. Ya, God bless you. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk mbaknya. Mudah-mudahan dapat berkah barokah di Tanah Suci dan membawa keberkahan juga untuk teman-teman di sekitarnya dan teman-teman para PMI pejuang dolar yang mungkin sekarang lagi berjuang menyempatkan atau mengutamakan untuk berangkat ke Tanah Suci. Luar biasa untuk mbaknya, dan saya turut merinding ya sebenarnya. Sudah sekian lama bekerja satu majikan, dan mu'alafnya ini luar biasa, kental banget ya darling ya. Dia bilang God bless you tuh. Terakhir ya, God bless you. God bless you kan orang Katolik. Iya. Protestan. Iya. Tapi dia naik haji. Naik haji. Dan tadi nggak ada assalamualaikum. Nggak ada. Awalnya. Apapun itulah, dia udah naik haji. Alhamdulillah. Iya. Sudah melirik dan melangkah untuk ke Tanah Suci. Mudah-mudahan untuk teman-teman yang punya keinginan, niat pergi ke Tanah Suci terwujud. Sun sangat sudah mendengarkan, dan see you in the next video. Bye bye.